Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial dengan judul Cara transfer file dari laptop ke HP Android atau cara transfer file dari laptop ke HP iPhone tanpa menggunakan kabel data dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun di HP Android atau di HP iPhone. Atau tutorial ini dapat juga dibuat dengan judul Cara transfer file dari HP Android atau cara transfer file dari HP iPhone ke laptop tanpa menggunakan kabel data dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun di HP Android atau di HP iPhone. Jadi keuntungan menggunakan tutorial ini yaitu dapat mentransfer data dengan operasi sistem yang berbeda. Misalnya dapat mentransfer data antar operasi sistem Android, Windows, iPhone, Mac, Linux, dan operasi sistem lainnya. Kemudian, kita hanya perlu menginstal aplikasi atau software di operasi sistem Windows. Jadi misalnya kita ingin mentransfer data dari Windows ke HP Android. Kita hanya perlu menginstal satu aplikasi di Windows dan kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun di sistem operasi Android. Jadi misalnya HP Android kita penuh, kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun untuk memindahkan file dari HP Android ke komputer atau sebaliknya. Kita hanya perlu menginstal satu aplikasi di Windows. Jadi ini sangat bermanfaat bagi HP Android yang memiliki penyimpanan yang kecil sehingga dia tidak perlu menginstal aplikasi apapun untuk dapat mentransfer data dari HP Android ke komputer tanpa menggunakan kabel data. Jadi contoh tutorial yang ingin dibuat di video ini yaitu dapat mentransfer data dari HP Android ke komputer atau sebaliknya yaitu dapat mentransfer data dari komputer ke HP Android. Kemudian cara mentransfer data yaitu yang pertama sekali kita lakukan, kita harus mendownload software untuk Windows. Software ini bernama HFS yaitu HTTP File Server. Link download software HFS ada di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa cek deskripsi video ini untuk mendapatkan link download aplikasi atau software HFS. Karena link download suatu saat akan berubah. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat melihat link download di deskripsi video ini. Ini contoh link download yaitu yang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mendownload software HFS. Di sini ada keterangan yaitu link download bisa berubah. Cek deskripsi video ini untuk mengetahui update informasi terbaru. Jadi kita ingin mendownload aplikasi HFS, misalnya di sini di link ini. Kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi video ini. Kalau misalnya link download ini tidak bisa. Jadi sekarang kita coba dulu mendownload software HFS dengan menggunakan link di sini. Di sini kita mendownload menggunakan Google Drive. Sekarang kita akan mulai untuk mendownload menggunakan Google Drive. Jadi untuk mendownload menggunakan Google Drive, kita menuju ke sebelah kanan atas ke menu ini, menu download. Klik di sini. Nah, sekarang akan muncul seperti ini. Klik Save File untuk memulai download. Kita tunggu hingga proses download selesai. Jika proses download telah selesai, klik ini untuk menuju ke lokasi file. Klik di sini. Nah, jadi ini adalah aplikasi HFS yang telah selesai kita download. Sekarang kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap install. Jadi sekarang kita akan menunjukkan yaitu cara install. Jadi untuk install, kita klik di file HFS,
di sini, kemudian klik kanan, klik Run as Administrator. Seperti ini. Sehingga dia tampil seperti ini. Kemudian kita klik yang ini. Server is correctly off. Kita klik yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ingat ya, ini adalah Windows Security Alert. Jadi kita ingin mengkoneksi aplikasi ini ke internet. Jadi kita harus memberikan akses supaya aplikasi ini dapat mengakses internet. Jadi kita checklist yang ini. Kemudian kita checklist di bawahnya yang ini. Klik Allow Access. Seperti ini. Supaya kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mentransfer file antar operasi sistem yang berbeda. Misalnya yang tadi tidak muncul, kita harus men-setting secara manual. Untuk men-setting secara manual, kita menuju ke menu Control Panel. Caranya yaitu kita bisa ketik langsung di menu pencarian Control Panel. Seperti ini. Kalian bisa klik Control Panel. Atau bisa juga cara satu lagi, yaitu dengan cara kalian tekan Windows plus R seperti ini. Maka dia akan muncul menu Run. Jadi kalian ketik di sini Control Panel. Seperti ini. Klik OK. Maka dia akan tampil menu Control Panel seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini, di View By. Jadi di sini dia ada beberapa bagian. Kita pilih yang kategori seperti ini. Kemudian klik System and Security. Sekarang kita menuju ke menu Windows Defender Fireware. Jadi kita klik ini. Kemudian klik Allow an app or feature yang ini. Klik di sini. Sekarang kita cari aplikasi yang tadi, yaitu aplikasi HFS. Yang ini. Jadi di sini aplikasinya telah tercontreng atau telah tercentang. Yang ini. Jadi yang privat telah tercentang, yang publik juga telah tercentang. Jadi misalnya belum tercentang, kalian bisa centang secara manual. Caranya yaitu klik di aplikasinya yang ini. Kemudian klik Change Setting yang ini. Jadi di sini kalian bisa atur aplikasinya. Misalnya kalian hilangkan centangnya. Atau kalian bisa menghilangkan centang di salah satu privat atau publik yang ini. Jadi di sini yaitu kalian harus setting supaya tercentang ketiga bagian. Yang ini tercentang, yaitu privat tercentang, public network tercentang. Jika sudah selesai, klik OK. Yang ini. Seperti ini. Sekarang kita kembali ke langkah selanjutnya. Kita buka lagi aplikasi HFS. Jadi di sini ada aplikasi HFS yang ini. Klik 2 kali. Nah, sekarang yaitu kita ke tahap selanjutnya. Ini tidak dipakai, kita hapus saja. Jadi langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara uninstall. Ini kita uninstall, kita perlukan ketika terjadi error atau kesalahan di aplikasi HFS. Jadi untuk cara uninstallnya, kita klik di menu yang ini. Kemudian kita klik uninstall HFS. Jadi ketika kita klik uninstall HFS, otomatis aplikasinya akan hilang. Jadi aplikasi ini akan hilang. Kemudian satu lagi yaitu kita klik clear file system yang ini. Jadi sebelum saya coba untuk menuninstall aplikasi ini, saya akan mencoba untuk mengcopy paste aplikasi ini. Jadi kita klik di sini, klik kanan, kemudian klik copy. Kemudian klik kanan, klik paste. Seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menguninstall aplikasi HFS.
Kita buka lagi aplikasinya. Kita klik menu, kemudian klik uninstall HFS. Klik ini. Kemudian klik yes. Maka yang tadi dia telah hilang. Jadi karena kita telah copy paste, sisanya yang ini. Jika sudah selesai uninstall aplikasi HFS, atau jika sudah selesai menghapus aplikasi HFS, sekarang kita harus menghapus pengaturan yang ada di Windows Firmware. Caranya yaitu kita kembali ke menu Control Panel. Kalian bisa ketik di sininya Control Panel. Klik yang ini. Nah, di bagian View By, kalian harus pilih View By kategori. Jangan pilih yang Small, atau jangan pilih yang Largest Icon. Pilih yang kategori, yang ini. Kemudian, klik System and Security. Kemudian kita menuju ke menu Windows Defender Firmware, yang ini. Klik di sini. Kemudian, klik kembali yang ini, Allow an app or feature. Sekarang kita cari, yaitu HFS. Yang ini. Jadi sekarang, kita menghapus yang ini. Kita harus menghapus aplikasi HFS atau settingan aplikasi HFS dengan Windows Firmware. Caranya yaitu kita klik di aplikasinya, yaitu kita klik di aplikasi HFS, kemudian klik Change Setting yang ini. Kemudian kita klik di sini, klik Remove yang ini, klik Remove. Kemudian klik Yes. Sekarang kita cek apakah masih ada aplikasi HFS di Windows Firmware atau tidak. Kalau tidak ada, di sini dia tidak ada di bagian H, dia tidak ada aplikasi HFS. Sekarang, kalau sudah selesai, klik OK yang ini. Kita klik Close. Kemudian kita akan mencoba untuk menginstal kembali aplikasi HFS. Sekarang kita akan coba untuk menginstal sekali lagi aplikasi HFS. Caranya itu masih sama. Kita klik di aplikasinya, kemudian klik kanan, klik Run as Administrator. Seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Tetapi dia tidak ada pemberitahuan Windows Firmware-nya. Jadi kita harus mencari pemberitahuan Windows Firmware. Biasanya dia kalau tidak muncul di sini langsung, dia ada di taskbar. Jadi dia muncul di sini. Nah, ini dia. Ini adalah settingan untuk menghubungkan aplikasi HFS dengan Windows Firmware supaya memberikan akses aplikasi ini ke internet. Nah, jadi kita centang yang ini. Kita centang yang ini, klik Allow Access. Jadi seperti sebelumnya, misalnya Windows Firmware juga tidak muncul, kalian bisa men-setting Windows Firmware secara manual. Caranya yaitu kita menuju ke menu Control Panel, seperti tadi. Sekarang kita akan menuju ke menu Control Panel sekali lagi, untuk mengecek apakah aplikasi HFS yang telah kita install ini terhubung dengan Windows Firmware atau tidak. Jadi di sini nama filenya yaitu HFS copy. Biasanya dia nama file yang ada di Windows Firmware dia sama dengan file yang kita install. Yang ini. Jadi nama filenya yaitu HFS copy. Kita menuju ke menu Control Panel. Yang ini. Yang ini. Kita cari HFS. Yang ini ya. Jadi namanya benar HFS copy. Sama seperti di sini. HFS copy. Jadi kalau ini dia telah tercentang semuanya. Yang ini telah tercentang. Yang privat telah tercentang. Yang publik telah tercentang. Jadi ini settingnya sudah benar. Sekarang kita telah dapat menggunakan aplikasi HFS untuk mentransfer file antar operasi sistem yang berbeda.
menu ini telah bisa kita tutup. Sekarang kita akan menuju ke tahap selanjutnya. Jadi syarat menggunakan aplikasi HFS yaitu harus terhubung dalam satu jaringan lokal atau harus terhubung dalam satu jaringan internet. Misalnya HP sebagai hotspot dan laptop sebagai penerima hotspot dari HP. Jadi di sini bisa dilihat ini dia tidak terhubung dengan jaringan WiFi. Jadi sebelumnya dia terhubung dengan jaringan WiFi namun terputus. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan kembali dengan WiFi. Jadi sekarang kita akan menjadikan HP kita sebagai hotspot. Kita hidupkan hotspot. Kita tunggu hingga muncul di sini. Nah, ini adalah nama hotspot yang berasal dari HP. Sekarang kita akan mencoba untuk connect. Nah, sekarang sudah connect. Sekarang kita akan mencoba untuk membagikan file dengan menggunakan jaringan lokal, yaitu tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi, datanya kita matikan. Sekarang hanya ada hotspot, namun dia tidak terhubung dengan internet karena data internetnya kita matikan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membagikan file. Jadi di sini bisa dilihat ini IP-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk menutup supaya merefresh alamat IP-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk menutupnya. Kita akan buka kembali. Yang ini. Nah, jadi kita telah mendapatkan alamat IP yang baru. Yang ini. Jadi cara membagikan file yaitu kita menggunakan browser. Misalnya di sini browser yang digunakan yaitu Google Chrome. Jadi kita ketik IP ini. Kita ketik 192.168.43.213. Klik enter. Seperti ini. Nah, padahal di sini dia datanya tidak hidup. Ini yang dimaksud dengan membagikan file dalam satu jaringan lokal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan folder di sini. Jadi kita harus membuat satu folder khusus untuk aplikasi HFS. Jadi di sini saya telah membuat folder di musik, di sini data HFS. Kalian bisa membuat yang lain. Ini dia. Ini ada dua, ada real folder, ada virtual folder. Untuk informasi lebih lanjut diberitahukan selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya yaitu cara setting aplikasi HFS. Jadi yang disetting yaitu kita harus membuat satu folder khusus untuk aplikasi HFS. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan folder ini, folder data HFS ke aplikasi HFS. Caranya yaitu kita klik menu, kemudian klik add folder from this. Kemudian kita cari lokasinya. Lokasinya yaitu berada di musik, kemudian berada di data HFS. Klik di sini. Nah, di sini dia ada dua. Ada real folder, ada virtual folder. Untuk informasi lebih lanjut mengenai virtual folder akan diberitahukan di video yang lain. Karena di video kali ini hanya menjelaskan tentang penggunaan real folder untuk aplikasi HFS untuk mentransfer data atau untuk mentransfer file antar operasi sistem. Jadi yang pertama sekali kita pilih real folder. Klik OK. Di sini pilih real folder. Arti real folder yaitu kita memiliki akses penuh untuk folder ini. Artinya kita dapat membagikan file yang berasal dari folder ini ke
komputer yang lain, atau kita dapat membagikan data yang ada di folder ini ke operasi sistem yang lain, dan operasi sistem yang lain dapat mengupload filenya ke folder ini. Klik real folder seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mereplace ulang halaman ini. Jadi klik di sini. Maka dia akan muncul real folder seperti ini. Kemudian kita buka real folder. Maka dia akan kosong. Sekarang kita akan menambahkan file ke real folder yang ini. Kita akan menambahkan file ke sini. Misalnya di sini ada filenya. Kita buka dulu. Isinya yaitu data 1. Sekarang kita akan mencoba untuk mengcopy paste ke folder real folder yang ini. Paste ke sini. Sekarang kita akan mencoba untuk mereplace ulang. Jadi sekarang filenya telah ada di sini. Sekarang kita download. Cara download tinggal kita klik di filenya. Yang ini. Proses download telah selesai. Sekarang kita klik open untuk membuka filenya. Jadi isinya sama, yaitu data 1. Yang ini. Jadi isinya sama. Sekarang kita tutup. Ini juga kita tutup. Sekarang yaitu ke tahap selanjutnya. Cara menggunakannya. Di sini cara menggunakannya yaitu ada 2. Ada untuk mentransfer data dari HP Android ke komputer. Ada untuk mentransfer data dari komputer ke HP Android. Yang pertama yaitu bagaimana cara mentransfer data dari HP Android ke komputer. Yang ini. Untuk mentransfer data dari HP Android ke komputer, jadi di sini kita harus mengatur menu upload. Jadi di sini bisa dilihat sebelumnya di sini dia tidak ada menu uploadnya. Ya bisa dilihat di sini tidak ada menu upload, sehingga kita tidak dapat mengupload file dari HP Android ke komputer. Jadi untuk muncul menu upload kita harus men-setting di aplikasi HFS, tepatnya di sini. Jadi kita klik di foldernya, kemudian klik kanan, kemudian klik properties, kemudian klik bagian upload, klik anyone yang ini, kemudian klik apply, klik OK. Sekarang kita akan mencoba untuk mereplace ulang. Kita akan mencoba untuk mereplace ulang yang ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini dia akan muncul menu upload yang ini. Ya, di sini dia ada menu upload. Untuk mengupload file dari HP Android ke komputer, tinggal klik upload. Kemudian klik source file. Kemudian klik dokumen. Akan muncul seperti ini. Misalnya kita ingin mengupload file yang ini, analisa sistem tenaga. Untuk formatnya yaitu PDF. Kita klik di filenya, akan muncul seperti ini. Kemudian klik upload. Maka proses upload akan berjalan. Dan filenya dapat kita lihat di folder real folder. Jadi kita buka folder real folder yang ada di lokasi musik, kemudian data HFS, klik real folder. Jadi semua data yang kita upload akan muncul di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk mengupload sekali lagi. Jadi klik upload, klik source file, klik dokumen. Jadi misalnya di sini kita ingin mengupload file yang lain. Ya, di sini ada file yang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mengupload file juga yang lain.
internal. Filenya di sini kita pilih Shopee. Kita pilih yang ini. Klik OK. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita bisa mengupload file lebih dari satu file sekaligus. Boleh itu 2 file, 3 file, dan seterusnya. Kita bisa mengupload banyak file sekaligus. Klik upload. Maka proses upload akan berjalan. Jadi semua file yang telah kita upload akan muncul di folder real folder yang ini. Jadi sekarang kita telah berhasil memindahkan file dari HP Android ke komputer tanpa menggunakan kabel data dan tanpa menggunakan aplikasi apapun di HP Android. Jadi cara ini sangat banyak digunakan ketika penyimpanan internal dari HP Android kita telah penuh dan kita tidak bisa lagi mendownload aplikasi tambahan untuk membagikan file dari HP Android ke komputer. Sekarang kita akan mencoba untuk membukanya. Yang ini. Ini file yang tadi dibagikan. Yang ini juga file yang tadi dibagikan. Ini juga file yang tadi dibagikan. Kalau ini dia bentuknya dalam RAR. Jadi yang ini dia telah selesai. Sekarang yaitu mentransfer data dari komputer ke HP Android. Jadi untuk mentransfer data dari komputer ke HP Android, caranya yaitu sama. Jadi semua file yaitu kita tampung di sini. Semua file kita copy paste ke sini. Jadi misalnya filenya belum ada di sini, kita bisa menambahkan file ke sini. Misalnya kita ingin mengupload file yang baru. Di sini kita akan mencoba untuk membuat satu file yang baru. Misalnya filenya yaitu yang ini. Namanya itu data 1. Buka filenya. Kita berikan tulisannya. Misalnya A, Y, D, E. Kita save. Sekarang kita copy paste ke sini. Sekarang kita copy paste ke folder real folder. Klik kanan, pilih paste. Sekarang kita akan coba untuk mereplace halaman di HP Android. Maka file dengan nama data 1 telah muncul di sini. Untuk mendownloadnya, kalian bisa download dengan cara klik di filenya. Ya, proses download akan berjalan. Jadi kalau sebelumnya pernah mendownload file dengan nama yang sama, dia akan muncul seperti ini. Klik download. Tunggu hingga proses download selesai. Jika sudah selesai, klik open. Sekarang buka dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, jadi isinya sama. Itu isinya A, B, C, D, E. Kita buka di sini. Seperti ini. Jadi, intinya yaitu kita telah berhasil mentransfer file dari komputer ke HP Android tanpa menggunakan aplikasi apapun di HP Android. Sekarang yaitu bagaimana cara mendownload banyak file sekaligus. Caranya yaitu kita centang di sini. Kita centang file yang ingin di-download. Seperti ini. Jadi ini artinya kita ingin mendownload semua file yang ada di sini, yaitu 5 file. Kemudian untuk mendownloadnya, klik aktif. Klik OK. Maka proses download semua file sekaligus telah berjalan. Klik download. Seperti ini. Tunggu hingga proses download selesai. Jadi proses download telah selesai. Klik open. Jadi ini bentuknya dalam bentuk tar atau dalam bentuk RAR. Jadi untuk membuka filenya, kalian harus menggunakan aplikasi RAR. Untuk info lebih lanjut, cek di deskripsi video ini. Seperti ini. Jadi kita telah berhasil, yaitu mendownload 5 file sekaligus. Seperti ini. Jadi kita telah
berhasil membuat tutorial dua yang ini, yaitu bagaimana cara mentransfer data dari HP Android ke komputer dan bagaimana cara mentransfer data dari komputer ke HP Android. Sekarang yaitu ke tahap selanjutnya. Kasus yang sering terjadi. Ini hal yang penting yang harus diperhatikan. Tidak bisa mentransfer file karena salah menggunakan alamat IP. Jadi kita harus mengetahui dengan benar alamat IP komputer kita. Note, harus mengetahui semua alamat IP komputer atau ID HP Android yang terhubung dalam satu jaringan. Untuk mengetahuinya, yaitu ketik ARP spasi -a di CMD. Jadi misalnya di sini ini alamat IP yang dasar, alamat IP yang ini. Mungkin saja alamat IP yang dimasukkan yaitu salah, karena perbedaan waktu dengan alamat IP sebelumnya. Jadi untuk antisipasi kalian harus mengetahui alamat IP yang benar dengan cara ketik ARP spasi -a di CMD. Jadi kita buka menu run. Yang ini ketik CMD. Klik OK. Ketik ARP spasi -a. Tekan enter. Nah, jadi kita telah mendapatkan alamat IP semua komputer. Jadi ini adalah alamat IP komputer kita. Yang ini. Jadi alamat IP-nya telah benar. Karena kasus ini jarang terjadi, tetapi misalnya terjadi, caranya itu seperti ini. Sedangkan yang ini ialah alamat IP HP Android yang ini. Ya, jadi ini alamat IP HP Android. Info selengkapnya cek di deskripsi video ini. Yang ini. Jadi di sini perlu diperhatikan sekali lagi. Di sini kita membagikan file dengan menggunakan jaringan LAN. Artinya kita tidak perlu menggunakan koneksi internet, tetapi kita perlu menggunakan jaringan lokal. Jaringan lokal dengan koneksi internet dia berbeda. Kalau jaringan lokal kita tidak perlu menggunakan data internet. Jadi bisa diperhatikan di HP Android di sini. Dia data selulernya kita matikan. Namun kita masih dapat membagikan file secara wireless atau nirkabel antara operasi sistem yang berbeda. Jadi cara ini sangat banyak digunakan. Jika ada masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Jadi untuk tutorial yang berkaitan dengan virtual folder akan dibuat di waktu yang lain. Jadi di sini bisa dilihat yang telah kita buat yaitu tutorial yang berkaitan dengan real folder. Sementara virtual folder itu yang satu lagi. Yang ini kita akan membuat tutorial yang berkaitan dengan virtual folder di waktu yang lain. Nah, sekarang yaitu satu lagi save atau simpan jika telah selesai. Jadi folder ini dia tidak disimpan. Misalnya kita klik close, maka dia tidak disimpan. Maka untuk menyimpannya, kita cancel dulu. Untuk menyimpan settingan yang telah kita buat, yaitu untuk menyimpan real folder supaya selalu ada di sini, kita harus menyimpan database-nya. Caranya yaitu kita menuju ke menu, kemudian klik Save File System. Kita tentukan lokasi penyimpanannya. Di misalnya saya menyimpan di lokasi musik di sini. Kita berikan nama filenya. Misalnya datanya yaitu database HFS. Klik Save. Yang ini. Jadi sekarang kita bisa menutup aplikasi HFS. Kita tutup. Sekarang kita buka kembali. Kita buka kembali, yaitu di sini ininya. Maka dia akan muncul seperti ini. Dia tidak hilang. Kalau kita tidak menyimpannya, maka dia akan hilang. Kemudian satu lagi yaitu aplikasi ini kita bisa menyimpan di lokasi yang lain. Misalnya kita akan mencoba untuk cut, kemudian kita simpan di lokasi musik di sini. Kemudian klik kanan, paste ke sini. Kita buka kembali. Maka dia akan muncul sama.
karena kita telah memiliki database-nya yang ini. Jadi satu lagi, yaitu akan ada tampil yang ini. Ini pemberitahuan Windows Defender Firmware. Jadi kita harus memberikan akses aplikasi ini ke internet. Caranya itu kita klik ini, kemudian klik Allow Access. Jadi ini bukan sekali diminta, sering. Ketika kita menambahkan aplikasi ini ke folder yang baru, maka akan diminta untuk mengakses internet kembali, yaitu untuk memberikan akses aplikasi HFS ke internet yang ini. Klik Allow Access. Kemudian jika kalian memindahkan lokasi software HFS ke folder yang lain, kalian harus mengatur kembali Windows Firmware. Jadi kita harus menuju ke menu control panel untuk mengatur Windows Firmware. Ini di view by, pilih kategori, kemudian klik System and Security. Klik Windows Defender Firmware. Dan klik yang ini, bagian ini. Kemudian kita cari aplikasi HFS yang ini. Jadi ini dia telah ada di sini. Jadi kalian bisa menghapus semuanya, kemudian kalian atur kembali. Caranya yaitu klik Change Setting, kemudian klik di aplikasinya, klik Remove, klik Yes. Yang ini juga klik kembali, kemudian klik Remove, kemudian klik Yes. Ini kita hapus supaya kita bisa mengatur kembali Windows Firmware-nya atau Windows Defender Firmware. Jika sudah selesai, klik OK. Sekarang kita tutup aplikasinya, kita buka kembali. Kemudian kita install lagi, karena kita telah memindahkan lokasi aplikasi HFS. Kalau sebelumnya dia berada di lokasi download, dan sekarang kita telah memindahkan aplikasi HFS ke lokasi musik. Jadi karena kita telah memindahkan aplikasi HFS, kita harus menginstal kembali. Jadi kita klik di sini, klik kanan, klik Run as Administrator. Seperti ini. Nanti akan diminta Windows Firmware yang ini. Dan klik Allow Access. Nah, dia database-nya akan tersimpan karena kita telah membuat database sebelumnya yang ini. Nah, sekarang kita cek kembali yang ini. Kita cari aplikasi HFS yang ini. Kalau ini dia 1, berarti dia tidak ada yang error. Ini kita centang semuanya. Yang ini juga kita centang, karena sebelumnya kita lupa mencentang bagian yang ini. Jika semua bagian telah tercentang, atau jika semua bagian telah tercontreng, seperti ini, klik OK. Kita kembali. Nah, karena kita telah memiliki database-nya, sekarang kita bisa tutup yang ini. Dan aplikasi HFS siap dipakai. Kita buka kembali. Seperti ini. Ini bisa kita tutup. Nah, jadi sekarang aplikasi ini telah terhubung ke internet dan kita dapat membagikan file antar sistem yang berbeda. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.